baterai mobil listrik kamu rusak, dealer bilang harus ganti baru. Harganya 150 juta rupiah. Tapi ada bengkel yang bisa benerin itu dengan harga 8 juta rupiah. Dan yang lebih gila lagi, hasilnya sama bagusnya. Ini bukan hoaks, ini bukan sulap, dan ini bukan sesuatu yang dealer mau kamu tahu. Karena kalau kamu tahu ini, industri penggantian baterai senilai triliunan rupiah bisa runtuh dalam semalam. Jadi di video ini, gue bakal bongkar semuanya gimana baterai EV sebenarnya bekerja. Kenapa klaim harus ganti satu set itu seringkali kebohongan mahal. Dan kenapa ekosistem bengkel baterai yang lagi tumbuh diam-diam di Indonesia ini bisa jadi penyelamat finansial terbesar buat semua pemilik kendaraan listrik. Oke, mari kita ngobrol jujur dulu. Satu hal yang paling bikin orang Indonesia takut beli mobil listrik itu bukan harga unitnya tapi harga baterainya kalau rusak. Dan ketakutan ini sangat masuk akal. Baterai adalah komponen paling mahal di seluruh ekosistem kendaraan listrik. Pada mobil seperti Hyundai Ioniq 5, baterai bisa menyumbang 40-50% dari total harga kendaraan. Artinya, buat mobil seharga 700 juta rupiah, baterainya bisa senilai 280 rupiah sampai 350 juta. Sekarang bayangkan dealer bilang ke kamu, "Pak, baterai ini harus diganti satu set karena sudah tidak bisa dipakai." Panik, kan? Dan selama ini, mayoritas pemilik EV percaya begitu saja karena memang tidak ada alternatif lain yang mereka tahu. Nah, ini yang berubah dan perubahannya terjadi jauh lebih cepat dari yang kita sadari. Sebelum kita lanjut, kita perlu paham satu hal teknis yang krusial dan tenang. Gue bakal bikin ini sesederhana mungkin. Baterai EV modern, baik itu lithium iron phosphate atau NMC, tidak terdiri dari satu blok tunggal. Mereka terdiri dari ribuan sel kecil yang disusun dalam modul, dan modul-modul itu disusun dalam satu pack besar. Analoginya persis kayak baterai AA di remote TV kamu, kalau satu sel mati, bukan berarti semua sel harus dibuang. Nah, masalahnya selama ini adalah, sistem BMS atau Battery Management System di kebanyakan kendaraan listrik dirancang untuk mendeteksi ketidakseimbangan antar sel, dan kalau ada satu sel yang kinerjanya jauh di bawah rata-rata, BMS akan langsung menurunkan performa seluruh pack atau bahkan mematikan aksesnya sama sekali. Jadi mobil kamu tiba-tiba terasa lemah atau bahkan tidak mau jalan padahal mungkin cuma 2 atau 3 sel yang bermasalah dari total ribuan sel yang ada. Inilah yang disebut sel level failure dan inilah yang bisa ditangani oleh bengkel baterai spesialis tanpa harus ganti satu pack penuh. Sekarang pertanyaannya, apakah bengkel semacam ini sudah ada di Indonesia? Jawabannya, sudah ada, dan jumlahnya tumbuh lebih cepat dari yang dilapori media mainstream. Di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali, sudah mulai muncul bengkel-bengkel spesialis yang fokus di battery reconditioning, cell replacement, dan BMS reprogramming untuk kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4. Mereka menggunakan alat-alat seperti capacity tester, cell balancer, dan spot welder untuk membongkar pack baterai, mengidentifikasi sel yang rusak, menggantinya dengan sel baru yang sudah digrading, lalu menyeimbangkan kembali seluruh sistem. Hasilnya, pack baterai yang performa aktualnya bisa kembali ke 85-95% dari kondisi baru dengan biaya yang bisa 10-20 kali lebih murah dari harga ganti pack resmi di dealer. Dan bukan hanya untuk motor listrik murah, beberapa bengkel sudah berani tangani Hyundai Ioniq, Wuling Air EV, bahkan beberapa model Tesla generasi lama yang baterainya sudah mulai degradasi. Tapi tunggu, sebelum kamu langsung googling bengkel baterai EV terdekat, ada hal penting yang perlu kamu tahu dulu. Karena tidak semua bengkel yang mengklaim bisa handle baterai EV itu benar-benar kompeten. Dan risiko kalau salah pilih bengkel itu tidak main-main, mulai dari sel yang salah dipasang, BMS yang salah dikalibrasi, sampai risiko thermal runaway yang bisa bikin baterai panas berlebihan. Gue bakal kasih kamu checklist lengkapnya tapi sebentar lagi, karena ada satu fakta lagi yang kebanyakan orang belum tahu tentang garansi baterai dan hak konsumen EV di Indonesia yang bisa jadi kartu truf kamu sebelum kamu bahkan perlu ke bengkel manapun. Ini dia kartu yang sering tidak dimainkan. Hampir semua produsen EV yang masuk ke Indonesia wajib memberikan garansi baterai minimum dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Sebagian besar memberikan garansi kapasitas baterai selama 8 tahun atau 160.000 km. Artinya, kalau dalam periode itu kapasitas baterai kamu turun di bawah threshold tertentu, biasanya 70% dari kapasitas awal, maka produsen wajib memperbaiki atau mengganti tanpa biaya tambahan. Masalahnya, banyak konsumen tidak tahu cara mengukur kapasitas aktual baterainya, tidak tahu cara mengklaim garansi ini dengan benar, dan akhirnya menerima begitu saja ketika dealer bilang, garansi tidak berlaku karena pola penggunaan tidak sesuai. Padahal ada cara untuk mengecek state of health baterai kamu secara independen menggunakan aplikasi pihak ketiga atau alat diagnostik yang bisa disewa dari bengkel spesialis, dan data ini bisa kamu jadikan bukti klaim garansi yang jauh lebih kuat.
Sekarang mari kita bicara tentang gambaran yang lebih besar karena ini bukan cuma soal hemat uang hari ini. Ini soal ekosistem yang sedang terbentuk dan bisa mengubah ekonomi kepemilikan EV di Indonesia secara fundamental. Di negara-negara yang lebih maju adopsi EV-nya Amerika, Belanda, Tiongkok sudah ada ribuan bisnis yang bergerak di Second Life Battery Economy. Baterai yang kapasitasnya sudah turun ke 70-80% dan tidak layak lagi untuk digunakan di kendaraan masih sangat layak untuk digunakan sebagai energy storage sistem rumahan atau komersial. Bayangkan, baterai EV bekas yang kamu jual seharga 5 juta rupiah bisa digunakan oleh usaha UMKM sebagai penyimpan energi surya senilai manfaat puluhan juta rupiah per tahun. Indonesia dengan potensi energi suryanya yang masif adalah kandidat sempurna untuk ekonomi ini dan bengkel-bengkel baterai EV yang tumbuh hari ini adalah fondasi dari ekosistem tersebut. Oke, gue tahu beberapa dari kalian mungkin sudah mulai mikir, ini bagus secara teori, tapi praktisnya gimana? Bengkelnya gimana cara nemuin yang beneran bisa dipercaya? Pertanyaan yang tepat. Jadi inilah checklist praktis yang bisa kamu gunakan. Pertama, tanya langsung apakah bengkel tersebut punya alat cell capacity tester dan bisa menunjukkan datanya ke kamu sebelum dan sesudah pengerjaan. Bengkel yang kompeten tidak akan ragu menunjukkan angka ini. Kedua, tanya tentang grading sel pengganti yang mereka gunakan. Sel grade A adalah sel baru dari produsen resmi. Sel grade B adalah sel refurbished yang sudah dites ulang. Keduanya bisa digunakan tergantung kebutuhan dan budget, tapi kamu berhak tahu mana yang dipakai. Ketiga, minta dokumentasi BMS log sebelum dan sesudah pengerjaan. Ini adalah rekaman digital yang menunjukkan performa setiap sel secara individual dan ini adalah bukti objektif bahwa pengerjaan berhasil. Keempat, cari bengkel yang bersedia memberikan garansi pengerjaan minimum 3 bulan. Kalau mereka tidak berani berikan garansi kerja, itu red flag besar. Mari kita buat kalkulasi sederhana yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat kepemilikan EV selamanya. Anggaplah kamu beli Hyundai Ioniq 5 seharga 700 juta rupiah hari ini. Setelah 7 tahun, baterainya turun ke 65% kapasitas. Di luar garansi, dealer minta 200 juta rupiah untuk ganti pack baru. Tapi bengkel spesialis bisa lakukan sel replacement dan reconditioning mengembalikan kapasitas ke 90% dengan biaya 15 rupiah sampai 25 juta. Selisihnya, 175 juta rupiah lebih. Uang yang bisa kamu gunakan untuk bayar cicilan 2 tahun, renovasi rumah, atau pendidikan anak. Dan skenario ini bukan fiksi, ini sudah terjadi di negara-negara yang ekosistem EV-nya lebih matang, dan Indonesia sedang bergerak ke arah yang sama. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini mungkin? Tapi, seberapa cepat ekosistem ini terbentuk, dan apakah kamu siap memanfaatkannya? Intinya sederhana. Baterai EV yang rusak bukan berarti harus ganti satu pack seharga ratusan juta. Dengan memahami cara kerja baterai, tahu hak garansimu, dan menemukan bengkel spesialis yang tepat, kamu bisa menghemat uang yang secara literal bisa mengubah keuanganmu. Ekosistem ini sedang tumbuh di Indonesia, dan orang-orang yang memahaminya lebih awal adalah orang-orang yang akan paling diuntungkan. Kalau video ini bermanfaat, satu hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang adalah share ke grup WhatsApp pemilik EV yang kamu kenal karena informasi ini jarang banget ada di tempat lain. Subscribe kalau kamu mau terus dapat informasi EV yang tidak biasa kamu dengar dari dealer. Dan kalau kamu punya pengalaman sendiri soal baterai EV, baik itu pengalaman bagus atau pengalaman yang bikin nyesek, tulis di kolom komentar. Karena komentar kalian adalah sumber riset terbaik untuk video-video berikutnya.